Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari Sabat ini, marilah kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan kita rasakan bersama-sama. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, salam sehat. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Kita akan bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam bacaan Injil Yohanes 6 ayat 35, ayat 41 sampai 51 yang sudah kita bersama-sama kita baca di dalam rumah kita masing-masing. Untuk itu marilah kita akan merasakan firman Tuhan pada saat ini untuk melandasi dalam kehidupan kami dalam mengikut Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, khotbah saat ini berjudul Hidup sebagai Orang Merdeka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, merdeka seringkali dimaknai sebagai bebas, tidak terkena tuntutan, leluasa bertindak lepas dari sesuatu keadaan yang menindas dan tidak bergantung pada orang atau sesuatu yang lain. Merdeka dalam arti leluasa, terutama di era teknologi informasi, bisa dimaknai sebagai memiliki peluang bebas untuk menggunakan media sosial, mengakses dan mengirim informasi. Merdeka dalam relasi sosial berarti tidak bergantung pada orang atau sesuatu yang lain yang dapat membuat hidup dan dirinya merasakan nyaman, damai dan tenang menjalani hidup. Jadi orang yang merdeka berarti seseorang yang memaknainya sebagai jalan spiritualitas yang dapat menuntun latihan kemandirian dan tidak bergantung pada orang lain atau sesuatu yang melekat hidupnya secara mutlak. Kedua, merdeka berarti juga dapat menggunakan keleluasaan sikapnya bertindak, baik di realitas sosial maupun melalui virtual, dengan sertai kesadaran etis atau moral sebagai sikap tanggung jawab sosialnya kepada Allah dan sesamanya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui bacaan yang pertama dari bacaan 2 Samuel ayat 18 ayat 5-9 dan 15 ayat 31 sampai 33, kita belajar bagaimana Yoab menggunakan kemerdekaan dirinya secara bertanggung jawab dengan menimbang apa yang baik, benar dan berguna serta membangun bagi ketentraman kerajaan Israel pada waktu itu. Yoab tahu menempatkan dirinya dengan tegas antara urusan kerajaan dan kepentingan pribadi Raja Daud. Yoab menjadi saksi sejarah bagaimana awal mula konflik keluarga kerajaan Daud yang terjadi dan akarnya bersumber pada apa. Yoab lebih memilih kepentingan bersama sebagai bangsa, yakni tanggung jawab sebagai prajurit kerajaan untuk mengupayakan perlindungan bagi rakyatnya, dan hal itu dilakukan secara berintegritas. Konflik keluarga Daud sudah dinubuatkan oleh Nabi Nathan sebagai akibat dari tindakan zinah Daud dengan Batseba. Pemberontakan Absalom, anak Daud, diawali dari perbuatan Amnon yang memperkosa Tamar adik Absalom. Amnon juga anak Daud dari istri yang lain. Sikap balas dendam Absalom dengan membunuh Amnon berlanjut kepada ketidaksenangan Daud kepadanya, sehingga Absalom melarikan diri ke Gesur. Sebagai hukuman dari Daud, Absalom dibuang selama 5 tahun, kemudian berdamai lagi dengan Daud. Akan tetapi pengampunan dari ayahnya dibalas dengan taktik untuk menguasai kerajaan dengan melakukan pemberontakan terhadap Daud
ayahnya sendiri. Hal ini pun merupakan bagian dari nubuatan Nabi Nathan. Kisah pemberontakan Absalom berakhir dengan pengejaran oleh Yoab dan tentara kerajaan Daud sampai ke hutan Efraim, di mana Absalom mengalami kematiannya. Kisah kematian yang memilukan, Absalom yang gagah berani harus tergantung di pohon terbatin, di mana bumi dan langit menolaknya. Yoab melemparkan 3 lembing ke tubuh Absalom yang saat ia masih bergantung di pohon. Padahal pesan Daud, perlakukanlah Absalom, anak muda itu dengan lunak. Namun Yoab, Abisai, dan Itai, tentara Daud, membuatnya menjadi terbalik. Pertempuran berjalan sengit dan 20.000 orang tentara mati, kekalahan di pihak Absalom. Ia mati dan kabar kematiannya yang disampaikan oleh orang Ethiopia. Itulah yang membuat Daud sangat bersedih hingga meratapi kematian Absalom anaknya. Yoab sebagai kepala prajurit menjalankan tugasnya, mengamankan bangsa Israel dari rongrongan pemberontakan sekalipun itu anak Raja Daud. Dalam mengemban tanggung jawabnya, Yoab lebih meletakkan pertimbangan keamanan seluruh negara daripada kepentingan pribadi raja terhadap anaknya. Sementara itu, Abisai dan Itai lebih memilih sebagai orang yang patuh pada perintahnya. Gambaran prajurit Daud dalam mengambil sikap dan keputusan untuk keamanan kerajaan Israel yang dipimpin Daud waktu itu menjadi model warga bangsa yang loyal terhadap negara atau loyal terhadap pemimpin negara yang dapat digantikan orang lain. Nasionalisme Yoab menarik untuk diperhatikan dalam kerangka dirinya sebagai prajurit yang memiliki sikap merdeka. Dalam kerangka dirinya sebagai prajurit di kerajaan Israel. Dalam arti leluasa bersikap dengan pertimbangan etis, yakni demi kepentingan negara yang lebih besar dibanding pribadi dan golongan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi pribadi yang bekerja dengan berintegritas, tahu membedakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, sekalipun orang nomor 1 di negara, tentu sangat jarang dijumpai. Modal orang seperti Yoab sulit didapati, apalagi dekat dengan penguasa negara. Tetapi inilah gambaran orang yang merdeka dalam menentukan keleluasaan sikapnya atas dasar pertimbangan moral atau etis. Kepada para murid Tuhan, Yesus juga mengajarkan bagaimana orang banyak akan dapat sampai kepada relasi yang dekat pada Allah. Sikap mental seperti apa yang harus dimiliki, dan cara pandang bagaimana agar dapat mencapainya. Bagian ini dapat kita perhatikan dari dialog antara orang Yahudi dan Yesus dalam konteks percakapan roti hidup. Yesus menekankan bahwa dirinya roti hidup. Yesus menegaskan bahwa barang siapa datang kepadanya tidak akan lapar lagi, dan yang percaya kepadanya tidak akan haus lagi. Ada 2 hal yang ditekankan ketika seseorang ingin mengalami hidup kekal, yakni datang dan percaya kepada Yesus sebagai sumber kehidupan kekal itu. Pernyataan diri Yesus sebagai roti hidup ternyata tidak direspon secara positif oleh seluruh pendengarnya. Karena ada golongan orang Yahudi yang kemudian menjadi jengkel dan bersungut-sungut. Bukankah ia anak Yusuf yang Bapa dan ibunya kita kenal itu? Bagian ini menunjukkan bahwa kecenderungan terbesar penolakan biasanya datang dari orang yang dekat dan tahu latar belakang kehidupan keluarganya.
Yesus tahu bahwa ada orang yang bersungut-sungut tentang pernyataannya. Itu sebabnya kemudian Yesus menegaskan kembali dengan menggunakan kata, "Datang kepadaku." Dengan menambahkan keterangan bagaimana seseorang dapat datang kepadanya. Itu bukan karena keinginan orang itu, melainkan ada campur tangan Bapa. Kata Yesus, "Jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku." Satu bagian yang baru dan menjadi pembela dari pengajaran Yesus, yakni soal kehidupan kekal setelah kematian, melalui peristiwa kebangkitan pada akhir zaman. Yesus tahu bahwa kebanyakan orang Yahudi yang pernah membaca kitab nabi-nabi, mendengar dan mengetahui bahwa datangnya Mesias sudah disebutkan baik tanda-tanda melalui pekerjaan dan mujizatnya, maupun pengajaran tentang anak Allah yang datang dari Allah sendiri. Itu sebabnya Yesus seolah mengingatkan kembali bagian ini kepada para pendengarnya, bahwa dirinya adalah benar dari Allah dan melihat siapa Allah juga dalam dirinya. Persoalannya, apakah orang yang mendengar ini mau percaya atau tidak? Yesus menegaskan kembali pada ayat 48, "Akulah roti hidup." Kemudian Yesus mengajak pendengarnya waktu itu berefleksi mundur, bahwa dahulu ketika nenek moyang bangsa Israel di padang gurun, Allah memberikan mana dari surga. Itulah roti yang dari surga dan membuat mereka hidup. Tetapi generasi pertama bangsa Israel itu telah mati sekalipun pernah makan roti dari surga. Jadi roti hidup bukan berarti jika makan roti dari surga, maka orang ini akan hidup abadi. Yesus menunjuk kepada dirinya sendiri bahwa roti hidup itu adalah gambaran dari tubuhnya yang akan dikurbankannya. Dan itulah yang akan memberikan penyelamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Pengorbanan diri Yesus inilah yang akan menjadi jalaran pemulihan relasi antara Allah dan manusia dosa. Itu sebabnya Yesus menandaskan bahwa pengorbanan tubuhnya ini akan diberikan untuk hidup dunia. Dengan demikian, orang yang datang dan percaya pada Yesus menerima pembebasan dari dosa. Dan sekalipun kemerdekaan untuk menentukan sikapnya, apakah akan menerima dan percaya pada Yesus atau tidak. Jadi dalam hal inilah makna kemerdekaan dari belenggu dosa, dan dibawa masuk dalam tanggung jawab iman pada Yesus untuk turut serta memberikan jawab ya atau amin, atau sebaiknya tidak dan tolak. Injil Yohanes memberikan tekanan penting dan akan hakikat keilahian Yesus sebagai roti hidup yang berasal dari surga, sekaligus sebagai anak Allah yang mengenal Bapanya dan menunjukkan jalan pada hidup kekal melalui peristiwa kebangkitan di akhir zaman. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui cara pandang kedua dalam perspektif orang yang sudah dimerdekakan dari dosa, melalui pengorbanan Yesus inilah, maka kita katakan telah menerima kasih karunia, anugerah keselamatan yang cuma-cuma. Itu sebabnya sangat wajar jika kita meresponnya dengan sikap yang sungguh bersyukur, datang dan percaya kepada Yesus, dan caranya menuntun kita dalam keselamatan kekal melalui karya Trinitan, yakni Bapa dan Anak adalah satu, Bapa dan Roh Kudus adalah sehakikat. Inilah yang oleh Rasul Paulus juga ditekankan kepada jemaat Efesus. Perihal kasih karunia dan bagaimana orang percaya kemudian didorong untuk memiliki perilaku etis
dan moralitas yang baik di tengah lingkungan yang mungkin tidak lagi takut akan Allah. Nasihat Rasul Paulus masih relevan bagi kita. Sebagai orang yang dimerdekakan oleh Kristus, maka kita juga memiliki tanggung jawab iman. Sikap yang disarankan untuk dijalani oleh orang yang mengikut Yesus, yaitu menjadi satu, pribadi yang berintegritas, berkata jujur dan benar. Sebab Allah menciptakan manusia semula untuk maksud kebaikan dan dalam kebenaran, apalagi sebagai satu kesatuan jemaat. Yang kedua, pribadi yang dapat mengendalikan amarah dalam dirinya. Kalaupun sampai marah, maka tahu batasannya. Kapan mengakhiri sikap marahnya itu, dan tidak melewati hari berikutnya, atau jangan sampai matahari terbenam. Artinya, jika amarah melewati hari berikutnya, maka itu sudah menjadi dendam. Apalagi sampai si iblis masuk untuk membujuk pada tindakan jahat. Yang ketiga, pribadi yang menjauhi tindakan jahat ketika mengupayakan rezeki. Dalam ayat 28. Bekerjalah dengan jujur, jangan mencuri atau korupsi, mengambil apa yang bukan haknya. Sebaiknya bekerjalah dengan baik, bekerjalah dengan tangannya sendiri, dan bahkan berbagi kepada orang yang kekurangan dari hasil pekerjaannya itu. Yang keempat, pribadi yang menjaga mulutnya dari kata-kata kotor, dalam ayat 29, melainkan memilih kata-katanya dengan tepat, sehingga orang yang mendengarnya merasakan dibangun, dikuatkan, dan mendapat kasih karunia. Apalagi jangan sampai mendatangkan duka di hati Allah melalui kata-kata yang mengumpat atau menghujat Allah. Yang kelima, pribadi yang menjaga sikapnya baik dalam relasi dengan sosial. Dalam ayat 31 sampai 32. Tidak mendatangkan kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah. Sebaliknya bersikap ramah terhadap semua orang, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Nasihat praktis tersebut disampaikan supaya kita menyadari artinya dipanggil dalam lingkup keselamatan oleh Allah melalui Tuhan Yesus Kristus, yaitu untuk menjalani hidup sebagai anak-anak terang. Hal ini menjadi penekanan Paulus, sebab Yesus Kristus sudah memberikan teladan hidup sebagai penurut Allah, mengasihi orang yang percaya kepada Allah dan kepada dirinya. Itu sebabnya Yesus Kristus rela menyerahkan dirinya sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Nasihat Paulus ini mendorong kita untuk menjaga dan terlibat secara bertanggung jawab dalam hidup bersama jemaat, di gereja dan masyarakat, sesuai karunia masing-masing. Bangsa kita membutuhkan pribadi yang berintegritas, takut akan Allah, dan memiliki sikap moral yang baik untuk membangun kembali negeri ini, apapun profesinya. Selayaknya sebagai pengikut Yesus Kristus, kita lebih lagi memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia seperti untuk Tuhan. Contohnya pada saat ini masih terjadi wabah COVID-19 yang belum usai. Kita bagi jemaat
bagi murid-murid Tuhan Yesus sebagai anak-anak terang, apa yang harus kita lakukan? Yang pasti adalah kita selalu mendukung di dalam doa. Kita tetap selalu memberikan sapaan kepada saudara-saudara kita yang sedang menderita kena wabah COVID-19. Dan kita berusaha untuk memberikan bantuan materi sesuai dengan kemampuan kita. Kita juga harus menjadi contoh di lingkungan kita masing-masing dalam keluarga ataupun masyarakat kita. Sehingga bila terjadi sesuatu, kita tidak akan jadi batu sandungan. Selamat menghayati panggilan hidup sebagai orang yang dimerdekakan, supaya menggunakan kemerdekaannya itu secara bertanggung jawab, baik di hadapan Allah maupun dalam relasi sosial. Tuhan memberkati kita. Amin.